Hello Future Filmmakers, minggu kemarin ada satu film Indonesia yang tayang di Netflix dan dapat kritik keras dari para penontonnya. Padahal film ini tuh punya prestasi yang luar biasa, bahkan berkelas internasional. Kira-kira apakah film Indonesia tuh perlu waspada sama komentar-komentar kayak gitu? Kita analisa bareng-bareng ya. Let's roll! So, Future Filmmakers, ini adalah postingan sambungan dari sebelumnya ya. Kita lanjut nih. Yang kelima adalah komentar bahwa penonton Netflix atau pelanggan Netflix itu bukanlah target dari film ini. Nah, kalau bicara soal target, itu memang kita mesti tahu ya bahwa pelanggan Netflix itu adalah orang-orang yang punya ekspektasi sangat tinggi terhadap kualitas film yang mereka tonton di platform itu. Makanya nggak heran Netflix tuh selalu berusaha untuk bikin film kualitas sinema atau original content dengan kualitas blockbuster. Nah, balik lagi kalau soal penayangan film, itu adalah strategi dari distribusi film. Yang keenam, komentar bahwa ini adalah salah satu contoh film Indonesia yang nggak ada kemajuan secara kualitas. Bahkan dibayar untuk nonton pun malas katanya. Gua akuin ya, komentar kayak gini tuh pedas banget. Karena kalau bicara soal kemajuan, itu tuh indikatornya tuh jadi banyak. Apakah itu dalam hal aplikasi teknologi, pendanaan, eksekusi, atau bayaran kru, dan masih banyak lagi gitu. Tapi yang pasti, satu hal yang gua mesti akuin adalah bahwa banyak filmmaker di Indonesia itu memang harus berjuang secara mandiri. Yang ketujuh, komentar bahwa film ini adalah ambisi dari si filmmaker untuk menjiplak konsep distopia dan juga post-apokalips dari film-film di Hollywood sehingga nggak relate dengan kondisi real di Indonesia. Nah, gue mau garis bawahi ya, kata ambisi dan juga relate. Nah, soal ambisi, gue justru salut. Filmmaker itu tuh mau bikin film seperti ini sehingga kita tahu dan belajar apakah film ini tuh disukai atau enggak di Indonesia. Kemudian kata relate. Relate itu tuh nggak ada hubungan dengan ambisi. Artinya si filmmaker itu tuh bisa membangun bagaimana penonton tuh ngerasa relate dengan para pemain di dalam filmnya, sehingga cerita yang tetap menjadi hal utama. Yang kedelapan, selain komentar-komentar di atas, ternyata penonton tuh juga bisa kasih pujian kok terhadap production set, sinematografi, dan juga soundtrack. Beberapa tuh memang ada yang komentar sih soal selera pewarnaan. Nah, dari komentar-komentar ini tentu kita bisa klaim dengan confident bahwa kualitas sinematografi di Indonesia tuh udah sangat diakui dan diterima. Hal ini juga sekaligus jadi penyemangat nih buat teman-teman filmmaker yang otodidak karena kesempatan untuk berkarya dalam bidang sinematografi itu sangatlah besar. Tapi ingat ya, hati-hati dengan jebakan ini karena prioritas utama balik lagi selalu cerita. Kalau lihat komentar yang ada, gue mesti akuin bahwa landscape penonton film Indonesia itu mulai berubah dan semakin smart karena terjadi pergeseran generasi dan juga preferensi. Jangan lupa ya, di tahun 2024 inilah justru terjadi perubahan rekor film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Sampai tahun 2024, film Indonesia itu dianggap sudah menempuh waktu selama 74 tahun sejak film Darah dan Doa yang dibuat oleh Usmar Ismail. Nah, sebagai seorang filmmaker, tentu kita semua tuh punya kecenderungan untuk bandingin film lokal kita dengan film lokal di negara lain. Nah, justru masih dalam semangat Hari Film Nasional, gua mau ajak semua future filmmakers untuk stop bandingin film Indonesia dengan film lokal di negara lain. Karena selain gears dan alat-alat produksi, kita tuh nggak akan bisa ngebandingin treatment film production di negara kita dengan di negara lain. Semuanya tuh beda total. Jadi daripada ngebandingin terus dan juga merasa inferior, lebih baik kita fokus benar-benar untuk mengembangkan kualitas film lokal dan juga mencari tahu, analisa terus kira-kira film seperti apa sih yang diterima sama penonton lokal Indonesia. So, future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!